Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan meninggalkan ayah dan ibu dan bersatu dengan karya pendeta Dr. Andar Ismail dalam seri Selamat Ribut Rukun, terbitan BPK Gunung Mulia. Film Psycho karya Alfred Hitchcock bercerita tentang seorang pemuda yang menderita penyakit retak jiwa. Di satu pihak, dia membenci ibunya yang selalu mau tahu dan menentukan segala sesuatu. Namun di lain pihak, ia merasa bergantung pada pengambilan keputusan ibunya, sebab ia sendiri sulit mengambil keputusan. Ketika ibunya meninggal dunia, diam-diam ia mengawetkan jenazah ibunya dan menyembunyikan jenazah itu di gudang. Kadang-kadang ia mendudukkan jenazah ibunya di kursi goyang. Ia berhayal bahwa ibunya masih dapat berbicara dan cerewet seperti biasa. Kalau ia jengkel mendengar ocehan ibunya, langsung ia menggotong ibunya dan menguncinya di gudang. Namun kemudian ia letakkan kembali jenazah itu di kursi dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari datanglah seorang nona cantik dan pemuda itu jatuh cinta kepadanya. Ibunya langsung mengomel dan cemburu. Si pemuda menjadi bingung. Timbullah konflik di dalam batinnya. Ia tidak mampu mencintai keduanya. Siapakah yang harus dicintainya? Dan siapakah yang harus disingkirkannya? Ia menyiapkan sebilah pisau. Siapakah yang akan ditikamnya? Jenazah ibunya di gudang, ataukah nona cantik itu yang sedang mandi di bawah pancuran air hangat? Dalam kenyataan hidup, kejadian seperti di cerita Alfred Hitchcock itu jarang terjadi. Namun bukan mustahil ada orang dewasa yang mempunyai hubungan kurang sehat dengan orang tuanya. Misalnya ada orang yang sudah mempunyai rumah tangga, namun hampir dalam segala urusan meminta orang tuanya membuat keputusan. Ada pula orang yang setiap kali ribut dengan suami atau istri, lari lalu menginap di rumah orang tuanya. Apa pula suami yang hampir tiap hari singgah dan makan di rumah ibunya karena merasa lebih cocok dengan masakan ibunya. Sebaliknya, ada pula orang yang setelah menikah makin lama makin merenggangkan, lalu memutuskan hubungan dengan orang tuanya. Ada pula orang yang sesudah menikah menutup diri terhadap segala masukan pertimbangan dari orang tuanya. Salah satu ciri pertumbuhan kedewasaan seseorang tampak dalam hubungan dengan orang tuanya. Anak kecil sangat bergantung pada petunjuk dan nasihat orang tuanya. Kemudian ketika ia menjadi remaja, keadaannya menjadi berbalik. Ia menolak segala petunjuk dan nasihat orang tua. Namun kemudian setelah ia menginjak dewasa, ia mengembangkan sifat yang sintesis. Ia tidak bergantung lagi pada petunjuk orang tua. Namun di lain pihak ia terbuka terhadap masukan atau pertimbangan dari siapapun, termasuk dari orang tuanya. Jadi orang dewasa yang masih bergantung pada petunjuk orang tua sebenarnya masih berada pada taraf perkembangan anak kecil. Sedangkan orang dewasa yang sama sekali tertutup terhadap pertimbangan orang tua sebenarnya masih berada pada taraf usia remaja.
Kadar sehatnya hubungan anak yang sudah dewasa dengan orang tuanya banyak bergantung dari pendidikan sejak masa kecilnya, terutama pada waktu terjadi peralihan. Pertama, peralihan pada waktu meninggalkan masa kecil serta memasuki usia remaja. Kedua, peralihan pada waktu meninggalkan masa remaja serta memasuki usia dewasa. Jika pada waktu peralihan itu orang tua bersifat protektif, artinya melindungi secara berlebihan dan posesif, artinya menguasai dan serba mengatur, maka anak akan sukar mengembangkan daya otonominya, sehingga sepanjang umurnya anak itu cenderung terus bergantung pada orang tuanya. Sebaliknya, jika pada masa peralihan ini orang tuanya bersifat represif, artinya menekan secara otoriter, maka anak ini bukan hanya akan mengembangkan sifat bermusuhan dengan orang tuanya, melainkan juga kelak ia sulit menetralisasikan sifat bermusuhan itu, sehingga sepanjang umurnya anak itu cenderung membenci orang tuanya. Kedua cara pendidikan itu tidak sehat. Pendidikan yang sehat adalah yang sedikit demi sedikit mengurangi pengawasan dan bimbingan orang tua terhadap anak, sehingga anak dapat meninggalkan dunia orang tua tanpa rasa bermusuhan pada orang tua. Dalam cerita Kejadian dikatakan bahwa seorang anak dalam usia dewasanya akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kejadian pasal 2 ayat 24. Perbuatan meninggalkan dalam konteks ini jelas bukan dalam arti permusuhan dan bukan pula dalam arti memutuskan hubungan dalam dasar titah. Anak diperintahkan untuk menghormati orang tua. Kata menghormati dalam Alkitab bahasa Ibrani adalah kabet, yang berarti nilailah tinggi atau hargailah secara tinggi, yang dalam pelaksanaan hidup sehari-hari berarti lindungilah atau cukupilah kebutuhan. Seorang yang sudah dewasa dan menjadi rumah tangga sendiri perlu mengembangkan hubungan yang sehat dengan orang tuanya. Jelas peran dan tanggung jawabnya yang utama adalah menjadi pendamping suami atau istrinya. Kitab Kejadian mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi ia harus dapat meninggalkan dunia bimbingan orang tuanya dan berdiri di atas dunianya yang baru bersama suami dan istrinya. Tetapi meninggalkan orang tua bukan berarti memutuskan hubungan dengan orang tua atau masa bodohkan orang tua. Justru karena ia menjadi dewasa dan mandiri, maka ia mewujudkan kedewasaan dan kemandirian itu dengan menjunjung tinggi dan melindungi orang tuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah anak-anak kami supaya bertumbuh secara dewasa sehingga bisa mandiri setelah meninggalkan kami. Amin.